Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang di, channel saya. Izinkan saya, untuk memperkenalkan diri. Nama saya, Dwi Ramadan. Saya adalah mahasiswa dari FKIP UHAMKA, Program Studi Pendidikan Geografi. Nah, kali ini saya ingin, sharing-sharing sedikit ilmu terkait, bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir di Provinsi Banten. Sebelum masuk ke dalam, tutorialnya, teman-teman harus memiliki, software ArcGIS dengan, versi, teman-teman. Bisa dengan versi 10.8, 10.4, atau 10.2. Nah, di sini, saya menggunakan ArcGIS, dengan versi 10.8. Nah, ini adalah tampilan ArcGIS-nya. Nah, selanjutnya, eee, kita harus memasukkan data yang ingin kita olah menjadi peta, kerawanan banjir. Nah, di sini, saya sudah menyiapkan, data-datanya, klik add data, lalu, di sini saya sudah memiliki, eee, data-datanya, ada data administrasi Provinsi, Pulau Jawa, ada, Provinsi Banten, lalu ada, curah hujan, ada landform, ada relief, dan ada soil. Nah, data ini yang akan kita gunakan menjadi, peta nantinya, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita harus memasukkan data ini ke dalam, layer teman-teman. Nah, yang kita gunakan di layer utama itu adalah, data, Banten, curah hujan, landform, relief, dan soil. Teman-teman bisa memasukkan satu per satu atau juga teman-teman bisa, memasukkannya sekaligus. Cara memasukkan sekaligus, teman-teman bisa klik di sini, lalu tekan shift dan tekan tanda panah ke bawah. Lalu teman-teman bisa add. Nah, ini adalah data, yang telah kita masukkan tadi, yaitu data Banten, curah hujan, landform, relief, dan soil. Nah, langkah selanjutnya kita harus, memiliki referensi teman-teman untuk, eee, membuat scoring. Nah, bagaimana cara membuat scoringnya? Nah, di sini kita bisa, klik di curah hujan. Curah hujan ini kita bisa, klik kanan lalu, pilih open attribute table. Nah, di sini, belum ada score-nya teman-teman. Di sini masih, hanya ada save, grid, and file. Nah, di sini yang menjadi patokan, datanya yaitu adalah rainfall. Nah, bagaimana cara kita men-score dari setiap data-data curah hujan ini? Kita harus memiliki referensi jurnalnya, teman-teman. Nah, sebelum kita memiliki referensi jurnal, kita bisa menyediakan kolom-kolomnya dulu. Klik, data, tabel option yang ada di sebelah kiri ini, pojok kiri atas, lalu, pilih add field. Nah, di sini kita akan menambah kolom untuk kolom scoring. Nah, di sini kita bisa beri nama skor CH. Nah, skor CH ini artinya adalah skor curah hujan, teman-teman. Nah, kemudian untuk tipenya, karena kita ingin membuat sebuah, angka, nah maka kita bisa menggunakan short integer maupun double. Tapi di sini saya ingin menggunakan short integer. Nah, selanjutnya, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada skor CH. Nah, skor CH ini akan kita, masukkan data-datanya sesuai dengan referensi jurnal yang kita dapatkan. Nah, di sini saya sudah, menyediakan jurnal, untuk acuan scoring, data curah hujan ini. Nah, ini adalah, jurnal yang saya peroleh untuk menjadi, referensi untuk mengisi skor-skor, curah hujannya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada kolom
scoring pembobotan tabel 12 nilai bobot peta potensi banjir. Seperti itu teman-teman. Nah, nilai bobot ini kita akan masukkan skornya, skor curah hujan ini ke dalam sini teman-teman, sesuai dengan kelasnya. Nah, contoh ya, di sini ada rainfall-nya yaitu adalah 1250. 1250 ini masuk ke dalam kelas skor 2, yaitu ya kisaran 1000 sampai 1500 mm per tahunnya. Berarti untuk yang pertama ini, balis pertama ini masuk ke dalam kelas skor 2 seperti itu teman. Nah, kita bisa isi 2 dengan cara jika ini belum bisa diisi, maka kita bisa klik editor, start edit. Nah, lalu kita isi 2. Nah, mungkin ini untuk contoh saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya pun sama seperti itu. Disesuaikan dengan kelas-kelas rainfall ini dengan jurnal yang tadi, jurnal referensinya. Teman-teman bisa cari dan searching di internet untuk mencari jurnal-jurnalnya. Lalu selanjutnya setelah ada skor, kita bisa menambahkan lagi add field untuk pembobotan. Nah, di sini tidak bisa diklik karena di sini editornya masih menyala. Nah, kita bisa save edit dulu, lalu stop editing. Nah, baru nanti di sini kita bisa klik lagi di tabel option. Kemudian kita bisa add field sama seperti tadi. Lalu kita bisa beri nama bobot. Bobot CH. Nah, sini adalah maksudnya adalah bobot curah hujan, teman-teman. Nah, untuk tipenya masih short integer. Nah, lalu klik OK. Nah, selanjutnya berapa sih bobot-bobot ini? Bobot ini juga harus disesuaikan dengan jurnal yang teman-teman acu. Nah, di sini masih menggunakan jurnal yang sama. Nah, di sini saya melihat bobot untuk curah hujan adalah 30%. Jadi, kita bisa isi di sini adalah 30. Seperti itu, teman-teman. Kita start lagi, lalu kita isi 30. Nah, di sini sudah untuk baris yang pertama ini kita sudah memiliki beberapa data, yaitu data skor dan bobot. Selanjutnya adalah total. Kita akan mentotal dari skor dan bobot ini dikalikan menjadi total CH. Lalu kita add lagi, save, stop, lalu kita add data lagi, add field maksudnya. Nah, di sini kita bisa berikan nama total C. Nah, selanjutnya kita masih menggunakan tipe short integer karena masih berupa angka. Nah, nanti di sini kita klik OK. Nah, total CH ini didapat dari 2 dikali dengan 30. Maka itu adalah nilai dari total CH atau total curah hujan. Nah, kita bisa isi 2 dikali 30 yaitu 60. Nah, 60 kita bisa isi 60 di sini. Nah, seterusnya selanjutnya misalnya di sini masukkan beberapa kelasnya, lalu kita di sini tetap menggunakan bobot 30 sampai bawah. Lalu di sini kita kalikan antara skor dan bobot. Kemudian kita dapat skor total CH. Semua dan seterusnya teman-teman. Semua data ini sama seperti tadi, klik kanan, open attribute table. Nah, ini nanti kita add lagi skor-skornya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan data-data yang telah saya isi komplit data-datanya itu nih. Nah, di sini saya telah melakukan data-data atau memasukkan data-datanya.
Eee, Selanjutnya, eee, kita bisa masuk ke dalam, curah hujan, kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tadi kita baru sampai baris yang pertama, tapi di sini saya sudah melanjutkan semuanya untuk bobotnya 30 dengan patokan jurnal yang tadi, lalu, totalnya ini adalah hasil perkalian dari skor dan bobot, lalu total. Oh iya teman-teman, di sini ada satu langkah yang terlewat, yaitu adalah intersect. Nah, mungkin saya akan, memperlihatkan ya bagaimana cara intersect. Nah, kita akan kembali ke data yang tadi. Nah, anggap saja semua data ini sudah terisi semua ya teman-teman. Nah, kemudian, kita bisa lakukan intersect, yaitu klik di Windows, lalu menu search. Nah, di sini kita tulis intersect, jangan sampai salah penulisannya teman-teman untuk intersect ini. Intersect, klik enter, lalu pilih intersect analisis. Nah, di sini kita akan masukkan data-data curah hujan, landform, relief, dan soil. Banten ini tidak kita masukkan karena dia tidak memiliki data angka-angka scoring. Nah, ini yang memiliki angka-angka scoring. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama curah hujan. Tunggu ya teman-teman, sedang loading. Nah, lalu kedua landform, ketiga relief, keempat soil. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan pindahkan sesuai dengan tempat teman-teman mau. Nah, di sini saya sudah tidak memindahkannya, biarkan saja. Cuman kalau teman-teman mau memindahkan sesuai dengan tempat file teman-teman menyimpan itu boleh saja. Nah, lalu bisa diklik OK. Nah, di sini sudah lihat ya teman-teman untuk curah hujan intersect-nya. Ini bisa kita ubah kalau emang rancu dalam mengingatnya. Kalau namanya kita ubah, bentar, klik 2 kali pada curah hujan, lalu kita bisa ke general. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi intersect saja. Nah, seperti ini untuk mengubah namanya. Tapi jika tadi teman-teman itu mau memindahkan filenya di tempat teman-teman menyimpan, itu bisa langsung diberikan nama di sana. Nah, ini kita ubah namanya sudah intersect. Nah, begitulah cara intersect ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke data yang sudah komplit. Nah, di sini intersect itu seperti tadi ya teman-teman, kita masukkan data curah hujan, landform, relief, dan soil. Nah, selanjutnya ketika kita sudah intersect, di sini juga datanya sudah komplit ya teman-teman. Mungkin jika kita mau lihat lagi ya data-data landformnya, jika teman-teman ingin tahu. Nah, di sini landformnya saya sudah memiliki skor, bobot, land, dan total land. Nah, skor ini saya dapatkan dari PPT materi, teman-teman. Bentar, saya akan perlihatkan untuk PPT-nya yang menjadi acuan. Bentar ya, teman-teman. Nah, di sini ada acuan untuk landform, teman-teman. Nah, ini adalah acuan untuk landformnya, hills, mountain, swamp, plain, teras, dan lain-lain. Ini bobot banjirnya. Kita menggunakan bobot banjir ya teman-teman, bukan bobot longsor, karena berbeda. Nah, di sini saya mendapatkan acuannya. Seperti itu teman. Jadi setiap pengskoran itu kita harus memiliki acuan yang kuat ya teman-teman. Entah dari penelitian
seorang peneliti ataupun dari materi-materi dari buku dan lain-lain. Kita tidak bisa men-skor dengan angka yang asal-asalan, karena itu tidak akan valid nantinya dan tidak sesuai dengan standar itu teman-teman. Nah lanjut. Nah ini adalah skor dari Landform. Saya berikan nama skor Land. Dan ini untuk bobot landnya. Bobot landnya ini saya mendapatkan dari jurnal, sedangkan skor ini saya mendapatkan dari PPT tadi ya teman-teman, aluvial dan lain-lain, fence, hills, mountain dan lain-lainnya. Lalu di sini bobotnya adalah 30. Saya mendapatkan dari jurnal. Jurnal yang saya gunakan yaitu adalah ini. Ini untuk bentuk lahan itu adalah 30%. Nah, scoringnya dari 1 sampai 5. Nah, di sini untuk skornya saya menggunakan rentang 1 sampai 5, lalu bobot landnya yaitu adalah 30, karena ini 30%. Seperti itu teman-teman, kurang lebih sama seperti curah hujan. Nah, selanjutnya sama seperti curah hujan juga, kita dikalikan 4 kali 30, 4 kali 30, 2 kali 30. Ini adalah hasilnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bisa ke relief ya teman-teman. Nah di relief ini saya juga telah memberikan skor, bobot dan total. Nah skor di sini saya juga berpatokan kepada jurnal. Seperti itu teman-teman. Jurnal yang saya gunakan masih sama yang seperti awal. Relief itu sama dengan kemiringan lereng ya teman-teman. Nah kemiringan lereng di sini ini adalah patokannya kelasnya 0 sampai 8% adalah 5 dan sampai dengan lebih dari 45% itu adalah skornya 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, 0 sampai 8% adalah 5. Kita lihat 0 sampai 3% berarti masuk ke dalam 5. Lalu di sini juga ada 3 sampai 8% masuk ke dalam 5 dan lain-lain. Semua ini patokannya saya mendapatkan dari sini teman-teman. Dan untuk penskorannya juga seperti itu teman-teman. Dan untuk bobotnya pun sama, yaitu 25%. Saya masukkan di sini 25, 25, 20. Lalu dikalikan sama seperti tadi. 5 dikali 25 hasil 125 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk soil ya teman-teman. Nah, untuk soil ini datanya cukup banyak teman-teman. Nah, untuk soil ini saya juga menggunakan rentang skala 1 sampai 5 untuk skornya tetap sama, skor, bobot, dan total. Nah, skor ini saya saat menggunakan rentang skala 1 sampai 5 lalu bobotnya 15, total soilnya adalah hasil perkalian dari skor dan bobot. Seperti itu. Nah, saya mendapatkan skor ini dari mana? Saya mendapatkan skor ini dari berbagai macam sumber. Nah, sumber yang saya gunakan di sini yaitu dari penskoran, scoring ini. Nah, di sini saya menggunakan jurnal ini tapi tidak menggunakan skornya, teman-teman. Di sini skor yang digunakan 1 sampai 3 dan saya menggunakan 1 sampai 5. Jadi untuk penskoran ini saya tidak gunakan, tapi saya menggunakan data relief dan vegetasi ini untuk menjadi sebuah tolak ukur atau acuannya juga. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada distran depth, lalu di sini juga ada distran depth. Nah, di sini kita bisa lihat distran depth adalah berlereng curam. Nah, sedangkan kalau di lereng curam itu adalah minim akan terjadinya banjir, maka kita bisa berikan skor yang kecil. Nah, selanjutnya saya selain dari sini, saya juga patokannya dari sini. Nah, ini adalah salah satu buku, saya perlihatkan. Ini adalah buku klasifikasi tanah nasional yang dibuat oleh Jaja Subardi, Sofyan Ritun, dan kawan-kawannya. Nah, di sini ada pada halaman bagian akhir, ini kita bisa jadikan sebuah acuan dari dari nama ilmiah tanahnya. Ya, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa ketahuan nama-nama yang ada di sini. Nah, jika kita sudah terlihat misal di Strandep. Nah, di Strandep ini misal masuk ke dalam
kelas latosol. Nah, kelas latosol ini adalah jenis tanah, teman-teman. Nah, jenis tanah ini masuk ke dalam skor berapa dalam rentang banjir dalam pengklasifikasian atau menganalisis banjir ini tuh latosol tanahnya masuk ke dalam kelas skor berapa sih? Nah, kita harus mencari jurnalnya, teman-teman. Nah, ini saya mencari jurnalnya seperti itu, teman-teman. Nah, eee, contoh lainnya misal pada tanah aluvial. Nah, di sini ada tanah aluvial. Misal kita cari di sini eee, Epaquake. Nah, Epaquake ternyata masuk ke dalam tanah aluvial. Nah, berarti skornya berapa nih untuk Epaquake ini? Nah, karena dia masuk ke aluvial, maka kita lihat di sini aluvial terdapat skor 5 seperti itu, teman. Maka ditulis di skor sininya yaitu adalah 5 seperti itu, teman. Dan tanah-tanah lainnya kurang lebih seperti itu untuk pengidentifikasiannya. Jadi saya menggunakan acuan dari scoring ini, lalu scoring soil ya, lalu ada dari petunjuk ini, lalu saya juga menggunakan jurnal ini untuk mengambil nilai skornya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah semua saya skor, saya sudah mendapatkan skor sampai bawah, sampai habis. Nah, selanjutnya yaitu adalah bobot soilnya. Bobot soil ini didapat di mana? Dia harus menggunakan acuan juga, teman-teman. Jurnal yang digunakan yaitu jurnal yang saya gunakan yaitu ini. Di sini kita lihat untuk tekstur tanah itu 15%. Jadi kita menggunakan 15%, teman. Soil itu tanah ya, teman. Jadi apa namanya? Kita masukkan di bobot soil ini menjadi 15. Lalu masih sama seperti tadi, eee, untuk mendapatkan total soil, perkalian antara skor soil dan bobot soil, lalu didapatkan total soil. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan seluruh total dari setiap data ini, kita masuk ke dalam intersect. Nah, intersect ini seperti tadi, teman-teman, caranya ya, teman-teman, masih sama, yaitu mungkin ini saya bisa contohkan lagi. Nah, caranya itu seperti ini, teman-teman. Kita Windows, kita cari search. Nah, agar teman-teman ingat kembali, intersect ini kita tulis intersect. Nah, di sini menggunakan intersect analysis. Nah, ketika udah klik intersect analysis, nah kemudian kita masukkan data-datanya, teman-teman. Nah, kita masukkan satu persatu datanya. Nah, Nah, ini sudah masuk semua untuk data-datanya. Lalu, nah, di sini yang saya tadi maksud untuk outputnya, jika teman-teman ingin ganti tempatnya, itu bisa, teman-teman. Nah, caranya klik ini ya, teman-teman, kotak ini seperti gambar file, klik. Nah, lalu teman-teman terserah mau ditaruh di mana. Saya mau ditaruh di sini. Nah, di sini kita bisa beri nama dari sini. Misal kita beri nama intersect 2. Nah, di sini kita bisa save, teman-teman ya. Save. Lalu kita klik OK. Sabar ya, teman-teman, ini masih apa namanya, memproses. Memang sedikit lama ya, teman-teman. Nah, jika terjadi kendala seperti tadi, petanya hilang, teman-teman bisa langsung menggunakan zoom to layar ya, teman-teman. Nah,
Nah, ini ya teman-teman sudah mendapatkan intersect-nya. Nah, lalu di sini kita bisa melihat nih apa namanya eh data-datanya di dalam intersect ini. Nah, di dalam intersect ini adalah gabungan data-data dari yang ada di sini teman-teman tadi, yang ada di curah hujan, landform, semua digabungkan ke dalam sini dari skor CH, bobot CH sampai ada skor land, bobot land, skor relief, bobot relief dan lain-lain sampai soil. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah eh, klik tabel option untuk add field lagi untuk total keseluruhan dari total curah hujan, total landform, total relief, total soil, kita jumlahkan semuanya. Nah, kita jumlahkan semuanya, maka kita kasih nama total score. Kita beri nama total score ya, teman-teman. Artinya total seluruhnya. Nah, untuk tipenya short integer karena kita masih menggunakan angka. Nah, klik OK. Nah, selanjutnya di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk total score. Nah, cara cepatnya kita tuh ingin menjumlah setiap total dari setiap data ini ya teman-teman yang tadi telah kita hitung. Nah, cara cepatnya itu adalah kita blok semuanya teman-teman. Kita blok semua. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan di total score. Nah, lalu field kalkulator. Yes aja. Nah, di sini kita jumlahkan teman-teman. Kita jumlahkan semuanya. Tapi cukup totalnya saja yang total. Total CH. Selanjutnya total landform atau saya memberi namanya total land. Ini jangan lupa tanda tambahnya di sini ya teman-teman. Tuh. Lalu tambah lagi total relief. Lalu tambah lagi total soil. Nah, ini kita sudah dapat ya total CH atau curah hujan, total landform, total relief, dan total soil. Selanjutnya kita OK. Nah, ini ya teman-teman untuk totalnya. Lalu kita bisa me apa? Kita bisa mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa clear dulu sectionnya. Nah, lalu kita bisa urutkan teman-teman dari yang terbesar dan kecil, klik 2 kali pada total score ini. Nah, ini sudah terurutkan teman-teman. Ini sudah terurutkan total terbesar sampai total yang terkecil. Nah, di sini ada 155 total dengan skor terkecil dan di sini ada 470. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu adalah membuat kelas kerawanannya, teman-teman. Nah, kelas kerawanannya kita add field lagi. Kita tulis kelas kerawanan yang di sini nanti kita akan isi berupa 5 kelas, teman-teman. Karena kita mengkelaskan menggunakan skala 1 sampai 5, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa kasih nama kelas rawan. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman untuk kelas rawannya. Tapi untuk kelas rawan ini kita menggunakan teks teman-teman. Tadi saya menggunakan short integer. Mungkin kita bisa ulangi. Kita menggunakan teks agar nanti bisa terisi.
Nah, di sini jangan lupa teks. Nah, lalu di sini kita tulis kelas rawan. Nah, ini kelas rawan ya teman-teman. Nah, ini kita bisa isi berupa teks. Nah, bagaimana kita menentukan kelas rawan sangat rendah, rendah, dan lain-lain? Kita harus mengetahui interval dari total skor ini, yaitu adalah interval angka skor terkecilnya itu 155, lalu untuk skor terbesarnya adalah 470. Nah, cara mudahnya 470 ini bisa kita kurangi 155, lalu dibagi 5 kelas atau dibagi 5, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Kita bisa jumlahkan terlebih dahulu. 155 skor terbesar ya, teman-teman. Skor terbesar 470 dikurang 155 dibagi 5, teman-teman. 63 ya, teman-teman. Berarti dari skor 155 ditambah 63 itu menjadi kelas sangat rendah. Itu, teman-teman. Ini dari yang terendah dulu ya, teman-teman. Untuk intervalnya adalah 63, teman-teman. Jadi 155 ditambah 63, 218. Nah, berarti dari 155 sampai 218 ini memiliki memiliki kelas kerawanan sangat rendah. Nah, dari 155 ya, teman-teman, sampai 218. Kita bisa editornya kita start untuk dapat mengisi. Nah, dari sini kita bisa sampai 218. Nah, ini kelewat ya, teman-teman. Nah, ini sampai 215 karena 240 itu tidak termasuk. 155 ditambah 63 untuk intervalnya 218. Nah, ini 240 itu tidak termasuk, dia sudah di atas. Nah, berarti ini masuk ke kelas kerawanan sangat rendah. Kita bisa klik kanan agar cepat di sini, fill calculator. Nah, kita hapus aja. Kita klik kelas kerawanannya. Nah, kita bisa isi dengan sangat rendah untuk kelas kerawanannya. Sangat rendah. Kita klik OK. Nah, sangat rendah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi 155 ditambah 215 itu hasilnya 155 ditambah 63 hasilnya adalah 218 ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman, untuk mengisi kolom berikutnya. Nah, untuk kolom berikutnya 218 ditambah dengan 63. 218 ditambah 63 untuk melihat kelas rawan rendah. Hasilnya adalah 281. Berarti sampai dari 240 sampai 281. Ini ya, teman-teman, untuk 290 ini sudah di atas. Karena di sini sampai batasnya 281. Nah, kita bisa klik lagi. Field. Nah, di sini kita bisa isi rendah. Kita bisa isi rendah di kelas karyawan, kelas rawan. Nah, oke. Nah, kita sudah dapat kelas rendahnya. Lalu dari 200 tadi hasil penjumlahan dari 218 sama ditambah 63 hasilnya 281. Nah, berarti 281 tambah 63 lagi, teman-teman. Tambah 63 karena 63 adalah intervalnya. Nah, hasilnya 344. Nah, berarti dari 290 ini sampai
344 itu skornya untuk kelas kerawanan eh, sedang 344. Nah, di sini untuk 350 itu sudah di atas ya, teman. Nah, kita bisa klik kanan lagi, field rendah, sedang. Nah, di sini sedang, kita bisa klik OK. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk sangat rendah, rendah, sedang. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui untuk kelas tingginya teman-teman, tingginya dan sangat tinggi. Nah, dari 344 tadi, 344 interval dari yang sedang. Nah, lalu kita tambah lagi 63. 344 ditambah 63 itu adalah 407. Nah, berarti dari 350 ini sampai 407. Nah, sini. Nah, batas terbesarnya 407. Nah, ini 410 itu sudah melewati, berarti sudah cukup sampai sini. Untuk kelas kerawanan tinggi. Nah, kita klik OK, teman-teman. Nah, ini sudah masuk untuk kelas tingginya. Nah, selanjutnya kita memilih kelas sangat tinggi. Nah, dari 470 kita bisa tambah lagi 63, yaitu adalah 470. Berarti dari 410 kita buat sampai pas 470. Nah, ini adalah kelas sangat tinggi. Nah, kita sudah mendapatkan semuanya ya teman-teman. Nah, kita bisa clear sectionnya. Nah, kita clear sectionnya. Kita sudah isi semuanya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa tutup. Nah, di sini kita bisa berikan warna simbol sesuai dengan kelas kerawanannya dengan cara klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita bisa memberikan simbol. Nah, di sini kita klik kategoris. Nah, kategoris ini kita bisa pilih tadi kelas kerawanan. Kelas kerawanan ini adalah hasil tadi yang kita sudah berikan nama dari tingkat sangat rendah sampai sangat tinggi. Lalu kita bisa berikan warna. Warna ini terserah. Cuman saya suka dengan warna gradasi seperti ini. Nah, kita bisa add. Nah, di sini masih sangat acak-acakan ya teman-teman. Sangat acak-acakan sekali ya. Artinya belum sesuai seperti itu teman-teman. Belum sesuai. Nah, kita bisa sesuaikan untuk warna dan letaknya teman-teman. Kita bisa klik sangat rendah, lalu sedang, lalu tinggi dan sangat tinggi. Nah, ini warnanya juga kita bisa atur nanti teman-teman. Kita oke aja dulu. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, untuk warnanya ini sangat rendah, tidak mungkin dong kita kasih warna merah. Kita harus berpatokan atau beracuan dengan standar-standar memberikan simbol perwarnaan. Nah, untuk sangat tinggi ini yang seharusnya kita berikan warna merah. Merah. Lalu untuk sangat rendah ini kita bisa berikan warna hijau muda mungkin, atau kita bisa berikan green juga boleh. Nah, selanjutnya untuk rendah ini kita bisa berikan warna green yang lebih tua. Lalu yang sedang ini kita bisa berikan warna yellow.
tinggi ini bisa kita berikan warna orange. Kita bisa ubah warna yellownya yang lebih terang. Untuk rendah ini sebetulnya kita bisa ubah warnanya yang lebih agak gelap. Ini untuk pewarnaan sebenarnya terserah teman-teman, cuman lebih disesuaikan saja teman-teman. Sesuaikan warna ini agar sesuai dengan standar-standarnya. Nah, lalu ya sudah terlihat ya teman-teman, ini untuk kelas kerawanan dari yang sangat rendah, sedang, tinggi. Warna merah ini berarti sangat tinggi, oranye ini berarti tinggi, lalu di sini ada sedang, di sini ada sangat rendah, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah layout. Nah, untuk layout ini saya sudah menyiapkan layoutnya ya teman-teman, karena di sini saya hanya tutorial untuk berfokus kepada proses dari pembuatan peta ini ya teman-teman. Untuk layout saya sudah juga menyiapkan untuk layoutnya. Nah, untuk layout ini teman-teman bisa menggunakan layout view ini, lalu juga bisa sebelum membuat layoutnya itu bisa text and print setup dulu. Misal di sini mau kertas berapa, lalu mau landscape atau portrait. Nah, di sini terserah teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan layoutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk layoutnya. Nah, mungkin sekian ya tutorial dari saya untuk melihat layoutnya yang rapih. Itu mungkin bisa next time ya teman-teman. Saya di sini berfokus untuk memberikan gambaran ataupun pelajaran untuk teman-teman membuat petanya saja gitu teman-teman. Mungkin sedikit untuk skalanya ya teman-teman, ini bisa dipaskan saja misal 1:1 juta, tidak seperti tadi. Lalu teman-teman juga bisa memberikan variasi di sekitar sininya, tapi sarannya teman-teman ArcGIS-nya sudah terkoneksi internet seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa menggunakan di sini ada menu base map. Nah, di menu base map ini teman-teman bisa memberikan base mapnya sesuai yang teman-teman mau. Misal saya menggunakan trend with label. Nah, di sini bisa saya add. Cuman untuk proses ini emang cukup lama dan berat teman-teman. Jika emang laptop teman-teman itu berat, itu tidak usah digunakan teman-teman. Bisa dihapus saja seperti itu ya teman-teman. Jika laptop teman-teman itu memungkinkan, itu bisa teman-teman gunakan seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya, dan juga untuk di sini juga bisa ada seperti ini teman-teman, jadi hasil akhir. Mungkin sekian ya tutorial video dari saya. Mungkin nanti untuk pembelajaran untuk bagaimana sih cara layout peta secara rapi dan benar, mungkin next time nanti kita bisa belajar di video tutorial berikutnya ya teman-teman. Mungkin sekian. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.